Pada tahun 1914, seorang arkeolog sedang melakukan penelitian di sebuah kuil di wilayah Mesir, ditemani juru gambar Billy, serta pemuda setempat bernama Aziz sebagai juru lampu. Sang profesor menemukan pahatan-pahatan pada dinding bermakna iblis yang datang 5.000 tahun sekali untuk melakukan pemusnahan, serta perang antara yang baik dan yang jahat, juga sebuah senjata yang maha dahsyat. Seorang pendeta yang menguping merasa profesor telah mengetahui terlalu banyak sehingga harus disingkirkan. Lalu tiba-tiba saja para alien yang disebut Tuan datang bersama kapal besar. Salah satu dari mereka mengucapkan terima kasih kepada pendeta karena selama ini telah menjaga kuil. Namun perang akan segera meletus. Oleh sebab itu tidak aman untuk menyembunyikan batu-batu berharga di bumi. Setelah sebuah dinding terbuka, alien membuat profesor tak sadarkan diri dan mulai mengambil batu-batu serta sebuah sarkofagus di tengahnya. Billy yang sejak tadi merasa ketakutan akhirnya mengambil tindakan. Dia mencoba menembak alien karena mengira mereka telah membunuh profesor. Billy, no! Kecelakaan pun terjadi, sehingga membuat pemimpin alien terjebak di balik dinding. Sebuah pesan terakhir darinya meminta pendeta membagikan pengetahuan dan informasi tentang perang besar kepada generasi berikutnya demi keselamatan umat manusia. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul The Fifth Element, salah satu film fiksi ilmiah terbaik sepanjang masa yang rilis di tahun 1997. Garapan sutradara Luc Besson dengan sederetan bintang ternama yang memerankan para karakternya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari ceritanya langsung kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan sekitar 300 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2263, di mana kehidupan manusia sudah lebih maju, terutama dalam penjelajahan antariksa. Sebuah kapal perang sedang bersiap sesuai dengan pahatan dinding kuil ratusan tahun yang lalu. Ketika 3 planet berada pada posisi yang tepat, maka sesuatu yang misterius akan muncul dan ukurannya terus membesar. Baik atau jahat, tidak ada yang bisa memastikan. Namun Kapten Steddard yang menahkodai kapal tempur memiliki filosofi menyerang dahulu baru berkomunikasi kemudian untuk memberikan ancaman yang nyata. Lagi pula, benda asing itu telah seenaknya masuk ke dalam teritori. Pendeta Vito Cornelius, ahli astrofenomenon, tidak setuju dengan filosofi tersebut karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang baru dan tidak akan pernah berakhir. Kedua pendapat tersebut membuat presiden ragu, namun perintah untuk menyerang telah dikeluarkan sehingga terjadilah malapetaka. I don't, Mr. President. Sementara itu ditampilkan bumi, tepatnya di New York. Tokoh utama kita terbangun dari mimpi buruk. Bernama Corbin Dallas, dia adalah seorang supir taksi patah hati, masih dalam masa percobaan selama 6 bulan. Namun jangan coba-coba meremehkan Corbin, karena dia adalah seorang mantan anggota pasukan khusus Federasi. You sure? No, take it. I don't need it. Pendeta Vito menjelaskan ramalan yang sudah turun-temurun tentang kejadian di hari itu. Mereka memiliki waktu 48 jam sebelum objek asing atau disebut kejahatan agung menyesuaikan diri dengan kehidupan. Tidak perlu berunding karena tujuan objek asing itu bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan pemusnahan. Satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah para alien yang dahulu kala disebut Tuan kaum Mondoshuan. Mereka memiliki senjata
senjata untuk mengalahkan kejahatan terdiri dari 4 batu elemen yang mengelilingi elemen kelima, seorang pejuang terkuat yang diciptakan untuk melindungi kehidupan. Bersama-sama, mereka akan menghasilkan cahaya penciptaan yang akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun jika senjata tersebut sampai ke tangan yang salah, maka kehidupan akan menjadi kematian dan cahaya akan menjadi kegelapan abadi. Seorang staf melaporkan tentang pesawat Mondoshuan yang mendekat. Tentu saja Presiden langsung memberikan izin, namun tiba-tiba saja serangan datang dan langsung menembak jatuh pesawat itu. Menurut laporan dari tim, tidak ada yang selamat dalam insiden tersebut, kecuali satu yang mana Presiden memerintahkan Jenderal Munro untuk menemuinya. Ternyata yang dimaksud selamat hanyalah sepotong tangan Mondoshuan. Para ilmuwan Nucleolab New York City menjelaskan bahwa terdapat banyak sel-sel yang masih hidup pada tangan itu yang mana bisa digunakan untuk mendapatkan informasi. Ya, sepotong tangan. Dengan teknologi mutakhir, para ilmuwan itu menggunakan DNA pada tangan kaum Mondoshuan untuk menciptakan manusia. Reconstruction complete. I told you. Perfect. Layaknya bayi yang baru saja lahir, wanita itu terlihat bingung dan berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sangat disayangkan, jenderal dan para ilmuwan terlalu meremehkan, sehingga wanita itu pun berhasil melarikan diri. Merasa terkepung, wanita itu pun nekat melompat dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam taksi korban. Nyaris celaka, membuat kredit poin SIM korban terus berkurang sampai tersisa 1 poin. Korban yakin kali ini atasannya, seorang teman lama bernama Finger, pasti akan marah besar. Pria itu cukup terkejut. Ternyata yang menerobos masuk ke mobilnya adalah seorang wanita yang sangat mempesona. Namun sayangnya, korban tidak mengerti yang diucapkannya selain boom bada boom. Tak lama berselang, polisi pun datang meminta korban untuk tidak melawan karena tujuan mereka hanyalah mengamankan si wanita. Permohonan demi permohonan terus diucapkan, bahkan si wanita cantik berusaha belajar mengucapkan bahasa yang dipahami. Itu membuat korban menjadi tidak tega dan akhirnya dia nekat membawa kabur sang penumpang. Yes, I know. They don't chase you after a mile. They don't chase you. Hang on. Run a 90. Demi menghindari kepungan, korban menungkik turun untuk bersembunyi di dalam kabut. Sebelum pingsan, si wanita sempat memohon agar dibawa untuk menemui pendeta Vitor Cornelius. Itulah yang menjadi tujuan korban selanjutnya. Beberapa jam kemudian, setelah melakukan pencarian, akhirnya korban tiba di rumah Vitor. Awalnya korban diusir, namun setelah menjelaskan tentang tato pada pergelangan tangan si wanita, akhirnya Vitor mengetahui bahwa yang dibawa korban adalah elemen kelima. Setelah dibangunkan oleh korban, Vitor pun langsung bersiap-siap untuk mengenakan baju yang lebih rapi karena elemen kelima adalah makhluk suci yang wajib dihormati. Korban sendiri malah mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga wanita itu pun menempelkan mulut pistol ke kepala korban. You're right. I shouldn't have done that. It was wrong. Ketika ketegangan sedikit mereda, si wanita elemen kelima memberitahukan namanya yang sangat panjang dan tidak lazim. Namun korban cukup memanggilnya Lilu. Tak lama kemudian, kedatangan Vitor membuat Lilu benar-benar lega. Pendeta itu pun langsung berterima kasih atas apa yang korban lakukan, namun hanya cukup sampai di situ. Korban diminta untuk pergi.
Sesuai dugaan, sebagai atasan, perbuatan korban membuat Fincher marah. Namun di samping itu, Fincher juga turut berbahagia karena akhirnya korban kembali menemukan wanita idaman. Sementara, wanita idaman yang dimaksud yaitu Lilu sedang mempelajari tentang apa yang terjadi di bumi selama 5.000 tahun terakhir. Lalu dia juga menjelaskan tentang peti mati yang dicuri. Hanya satu orang yang sangat tertarik dengan benda itu, seorang kaya raya, pedagang hasil karya seni bernama Zork. Bersamaan dengan itu, ditampilkan Zork yang sedang melakukan transaksi dengan kaum Mangalores, makhluk yang menyerang pesawat Mondoshuan. Merekalah yang membawa peti kepada Zork untuk ditukar dengan senjata super canggih The ZF-1. Sangat disayangkan, peti yang dibawa oleh Mangalores ternyata kosong. Itu membuat Zork sangat marah sehingga membatalkan transaksi. Dan karena Mangalores mengancam, pria itu pun menjelaskan kepada asistennya tentang tombol rahasia yang sangat terlarang pada ZF-1. Kembali ke Lilu, saat ini batu elemen berada di tempat yang aman, dijaga oleh orang kepercayaan. Tak lama berselang, anak buah Zork sudah berada di depan pintu kediaman. Mereka langsung menyeret sang pendeta untuk dibawa ke hadapan Zork. Tanpa basa-basi, langsung pada inti pembicaraan, Zork menanyakan lokasi batu kepada pendeta. Selain itu, Zork juga menjelaskan tentang tujuannya dengan batu elemen, yaitu genosida atau pemusnahan. Sekilas terdengar kejam, namun itu dilakukannya agar semua makhluk bisa lebih menghargai kehidupan yang mereka miliki, dan dengan begitu, kehidupan menjadi lebih berarti. Are they children? Maybe. Meski tetap bungkam, pendeta Vito dibiarkan pergi sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Zork. Namun bukan berarti Zork menyerah. Pria itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai tokoh-tokoh penting termasuk Presiden Lindbergh yang sedang merencanakan operasi untuk mengambil batu elemen dari Diva Plava Laguna. Lalu karena ini adalah operasi rahasia, General Munro akan memberikan tugas tersebut kepada ahlinya. Ya, orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Major Corbin Dallas. Excellent. Ketika ditemui, jagoan kita sedang diomeli sang ibu karena statusnya sebagai jomblo tua. Kehidupan Corbin begitu tertutup, bahkan dia cukup malas untuk memeriksa pesan yang masuk. Ya, sejak hari itu, Corbin telah resmi menjadi pengangguran setelah menerima surat pemecatan. Tanpa basa-basi, General Munro langsung menawarkan pekerjaan untuk menjalankan misi menyelamatkan dunia, karena Corbin adalah orang yang menguasai banyak strategi pertempuran. Uniknya, pendeta juga mengucapkan hal yang sama. Setelah berhasil memperdaya Corbin, Vito mengajak sang jagoan untuk ikut serta dalam misi menggunakan hadiah Gemini Contest berupa voucher perjalanan ke Floston Paradise. Tiba-tiba tempat itu dikepung oleh polisi, sehingga Corbin juga terpaksa menyembunyikan Lilu dan Vito. Beruntung, sebelumnya Lilu menempel stiker nama Corbin ke kediaman tetangga, dan kebetulan tetangga Corbin agak gila, sehingga tanpa ragu langsung diseret oleh polisi. Salah satu polisi korup melaporkan kepada komplotan Zork bahwa Corbin berhasil diringkus. Namun, tak berselang lama, para Mangalores menyerbu dan merampas Corbin dengan tujuan balas dendam terhadap Zork. Tidak mau membuang-buang waktu, ketika Corbin yang asli lengah, pendeta Vito langsung menghantam kepalanya untuk mencuri tiket Floston Paradise. Hal tersebut membuat Corbin menerima misi dari General Munro, kemudian dia berhasil memergoki David, anaknya pendeta yang mencoba menyamar sebagai Corbin, dan akhirnya Corbin memutuskan pergi ke Floston Paradise bersama dengan Lilu. Sementara itu, kondisi di luar stasiun semakin kacau. Mulai dari Mangalores sampai anak buah Zork, semua berusaha berpura-pura menjadi Corbin. Pendeta Vito langsung memanfaatkan kesempatan tersebut, namun sepertinya dia salah masuk ruangan.
Kembali ke korban yang dipaksa untuk bertemu dengan Ruby Road, seorang DJ tersohor. Pria itu terus mengoceh tanpa henti sambil tebar pesona untuk merayu para gadis sampai akhirnya dibungkam oleh korban. I didn't come here to play Pumbaa on the radio. Kini Lilu bisa berkomunikasi dengan lancar berkat kemampuannya yang sangat cepat dalam belajar. Sebelum berangkat, semua penumpang dibuat tertidur, lalu persiapan pun dimulai. Sementara, karena tidak bisa menerima kegagalan, Zork langsung membunuh anak buahnya bersamaan dengan meluncurnya pesawat pengangkut. Beberapa waktu kemudian, para tentara yang mengawasi kejahatan agung atau selanjutnya kita sebut Dark Planet mendeteksi sinyal komunikasi dan bersamaan dengan itu, Zork mendapat panggilan dari seorang misterius yang disebut Tuan Shadow. Mereka membicarakan tentang batu-batu elemen dan elemen kelima. Jika benda itu sudah didapatkan, maka Zork diminta untuk segera mengantarkannya. Kembali ke korban yang terbangun tanpa Liu di sisinya. Karena korban adalah pemenang kontes, maka pastinya mendapatkan pelayanan mewah termasuk menonton konser spesial Diva Plava Laguna. Hanya saja yang menjadi masalah, korban akan ditemani langsung oleh Ruby Road. Dan sebelum itu, korban kembali menerima telepon mendengar omelan sang ibu yang sempat tertunda. Sementara itu, para kru kapal mendeteksi sesuatu pada mesin yang awalnya dikira makhluk parasit, tapi ternyata itu adalah pendeta Vito. Selain itu juga ditampilkan sang diva yang baru saja tiba. Dia mengirimkan salah satu ajudannya untuk menghampiri Lilu sekaligus menyampaikan pesan bahwa batu elemen akan segera diserahkan. Beberapa jam kemudian, acara pun dimulai. Sebuah acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh elit, mulai dari kalangan artis, olahragawan, sampai para pejabat. Meski awalnya merasa muak dengan ocehan Ruby, namun seketika suasana berubah menjadi tenang ketika sang diva mulai bernyanyi. Bersamaan dengan itu, ternyata kapal Paradise telah disusupi oleh kaum Mangalores. Lilu memergoki mereka sedang menggeledah kamar diva dan pertarungan pun tak terhindarkan. Sangat mengejutkan, ternyata Zork juga mendatangi kapal Paradise untuk merebut batu elemen. Di tempat lain, Mangalores yang merasa putus asa akhirnya memutuskan untuk menguasai kapal, menembaki semua orang sampai akhirnya sang diva ikut menjadi korban. Sebuah pesan terakhir dari Diva meminta korban memberikan batu elemen kepada Lilu untuk menyelamatkan alam semesta. Selain itu, korban juga harus menjaganya baik-baik karena meskipun Lilu terlihat kuat, tapi sebenarnya dia sangat rapuh. Zork meninggalkan Paradise dengan penuh tawa bahagia karena berhasil membawa peti milik Diva yang diharapkan berisi batu elemen. Seketika, tawa berubah menjadi tangisan karena sebenarnya batu-batu elemen itu berada di dalam tubuh Diva. Daripada terus mengoceh dan merengek, Ruby diberikan sebuah tugas penting untuk menjaga batu elemen, sementara korban akan beraksi mengeluarkan kemampuan bertempurnya yang luar biasa. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Untuk menemukan Lilu, korban harus mengambil alih ruang kendali yang kini dikuasai oleh kaum Mangalores sambil menyandera pendeta Vito. Dengan cerdas, korban menganalisa pertempuran lalu menawarkan diri menjadi negosiator untuk membunuh pemimpin Mangalores.
sungguh kemampuan yang luar biasa. Namun sepertinya Presiden tidak begitu terkesan karena dapat membahayakan para sandera. Tak lama kemudian, melalui kamera pengawas, akhirnya korban berhasil menemukan Lilu. Baru saja merasa lega, kepanikan kembali melanda. Ternyata ada bom waktu yang sebelumnya dipasang oleh Zork dan kini hanya 5 menit waktu yang tersisa sebelum Paradise hancur berkeping-keping. Tak ingin diamuk oleh Tuan Shadow, Zork pun nekat kembali ke Paradise. Ibarat film-film drama cinta Asia, yang satu datang, yang lainnya pergi. Zork kembali ke ruangan Diva dan berhasil menonaktifkan bomnya, namun sialnya General Munro melaporkan bahwa korban telah berhasil mengamankan 4 batu elemen beserta elemen kelima. Semua pun berpesta untuk merayakan keberhasilan tersebut sampai akhirnya menerima laporan bahwa Dark Planet sedang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dan diperkirakan akan mencapai bumi dalam waktu 57 menit. Segera sang presiden menghubungi korban untuk memberikan misi baru. Lalu kelompok itu pun segera melesat ke bumi, tepatnya ke kuil kuno di Mesir. Beberapa waktu kemudian, kelompok korban pun tiba, dan untungnya David telah mempersiapkan semuanya. 4 batu dan Lilu sudah diletakkan pada tempatnya masing-masing, namun masih tidak terjadi apa-apa, sampai David meniup salah satu batu elemen, yaitu elemen angin. I have no fire. I have no matches. I see you have any matches? We gonna die. 4 elemen telah berhasil diaktifkan, namun Lilu menolak untuk menggunakan kekuatan karena sebelumnya dia sempat mempelajari tentang perang, menyaksikan semua kekejaman yang terjadi di dunia, dan merasa manusia tidak layak untuk diselamatkan. Mungkin apa yang dikatakan Lilu memang benar, tapi masih ada cinta yang pantas untuk diperjuangkan dan dilindungi, yang mana akan menyelamatkan manusia dari kehancuran. Film pun ditutup dengan menampilkan gelombang dahsyat yang menghancurkan Dark Planet sekaligus menyelamatkan seluruh umat manusia. Beberapa jam kemudian ditampilkan suasana kota New York yang sama sekali tidak berubah karena memang penduduk bumi tidak ada yang mengetahui tentang ancaman yang nyaris memusnahkan mereka. Presiden Lindbergh mendatangi Nucleo Lab New York untuk mengucapkan terima kasih atas jasa korban dan rencananya itu akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Sangat disayangkan, menurut Profesor McTilberg, korban dan Lilu sedang tidak bisa diganggu. Sebagai gantinya, sembari menunggu, Presiden terpaksa harus mendengar omelan Nyonya Dallas yang masih terus berlanjut. Apakah kehidupan manusia akan menjadi lebih baik untuk bersiap menghadapi kejahatan agung pada serangan selanjutnya? Dan tamat. Bagaimana? Apakah kalian setuju jika film ini dinobatkan sebagai salah satu fiksi ilmiah terbaik? Jangan mengharapkan masuk akal atau tidaknya, karena pada dasarnya film The Fifth Element adalah komedi aksi fiksi ilmiah. Jadi pastinya tidak bikin pusing, seperti Interstellar atau film-film yang berhubungan dengan time travel. Adalah ras alien yang sangat bersahabat, terutama dengan manusia. Derajatnya sedikit lebih tinggi karena manusia menganggapnya sebagai pembawa pesan dan penjaga 4 elemen dasar, yaitu api, air, tanah, dan udara, serta elemen kelima. Meski tidak diketahui, namun sepertinya lokasi planet asal mereka cukup jauh, serta tidak ada yang mengetahui bagaimana wujud aslinya karena seluruh tubuh ditutupi baju zirah. Pada awal film, mereka datang untuk mengambil batu-batu elemen serta sebuah sarkofagus karena telah meramalkan perang besar yang akan terjadi. Ya, perang itu tidak lain dan tidak bukan adalah perang dunia. Namun mereka berjanji akan kembali ketika kehidupan manusia sudah lebih maju dan damai, yang mana kala itu hampir bertepatan dengan datangnya kejahatan agung. Saya pikir sepertinya mereka memiliki kemampuan meramal, sehingga berinisiatif mengirimkan elemen kelima secara terpisah, yang mana nantinya akan menuntun manusia untuk mengumpulkan 4 batu elemen lainnya.
Dikenal juga sebagai Anti-Life, Anti-Life Force, The Great Evil, atau Tuan Shadow. Dia adalah kekuatan kosmik yang sangat kuno. Diperkirakan mungkin selama jutaan tahun makhluk ini terus mencoba menghancurkan bumi dan planet-planet lain yang di dalamnya terdapat kehidupan. Seperti yang dijelaskan pada pahatan dinding, kejahatan agung akan muncul 5.000 tahun sekali di antara 3 planet yang berada pada posisi yang tepat. Namun selama ini, dia terus digagalkan oleh kekuatan elemen kelima sampai akhirnya di era modern kejahatan kembali muncul dan mengetahui bahwa elemen kelima tidak lagi ada di bumi untuk menghentikannya. Oh ya, dia juga menjadi Mr. Shadow untuk bekerja sama dengan Zork. Perhatikan di awal kemunculan serta di adegan lain yang menunjukkan kejahatan agung menelan satelit komunikasi. Itu tujuannya untuk menghubungi Zork. Mungkin bisa dibilang mirip dengan salah satu karakter Marvel, yaitu Ego. Memiliki kecerdasan, ini terbukti dengan gaya bicaranya yang sopan namun tegas ketika menghubungi Zork. Kemungkinan entitas tersebut memiliki sedikit toleransi terhadap kegagalan, namun sangat tersirat bahwa dia benar-benar tercipta dari kejahatan murni. Ketika tubuhnya hancur atau tidak aktif, terlihat jelas bahwa kejahatan agung menjadi bulan kedua bumi. Ini sekaligus menjelaskan asal-muasal bulan, yang mana kemungkinan jutaan tahun atau miliaran tahun yang lalu kejahatan agung sempat memiliki kesempatan yang sama, namun segera digagalkan oleh elemen kelima ketika hendak memasuki orbit bumi. Dan dalam novelisasi dijelaskan bahwa Ultimate Evil ini tercipta dari antimatter. Nama panjangnya adalah Lilu Minai Lekatariba Laminachai Ekbat Desebat. Ini adalah bahasa yang diciptakan Pak Sutradara Luc Besson, disebut dengan Divine Language atau bahasa ketuhanan. Artinya adalah batu mulia bumi, pembela cahaya dan kehidupan yang terhormat. Dia adalah salah satu makhluk agung di alam semesta yang dikirim ke bumi menjadi elemen kelima sekaligus sebagai senjata ampuh untuk mengalahkan kejahatan agung. Sebagai pembela atau pejuang cahaya, tentu Lilu memiliki beberapa kelebihan, antara lain kekuatan super, daya tahan, kecerdasan, kecepatan, dan lain-lain. Namun di balik itu semua, yang terpenting, Lilu bisa menggabungkan 4 kekuatan elemen di dalam tubuhnya, lalu memancarkan sebagai gelombang energi. Tidak diketahui bagaimana wujud Lilu ketika dibawa oleh kaum Mondoshuan di awal film. Apakah dia seorang pemuda atau seorang gadis yang berusia 20 tahunan awal seperti yang diciptakan manusia. Hampir sepanjang film menunjukkan komedi dan aksi yang dituangkan ke dalam hidangan fiksi ilmiah. Pada endingnya, kita disuguhkan sebuah pertanyaan, apakah manusia layak untuk diselamatkan? Makna dari penjelasan Corben adalah dari segala hal yang terlihat gelap dan jahat, masih ada kebaikan dan cahaya yang bisa ditemukan. Itulah yang menjadi harapan serta alasan mengapa manusia akan terus bertahan. Segitu saja teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi saya hanya mengemukakan pendapat. Sama halnya dengan kalian, sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!